Perjalanan ini kami awali tentunya dari rumah kami masing-masing. Kami menentukan titik kumpul yaitu di perempatan Suko. Selanjutnya melanjutkan perjalanan kami dari Suko menuju rumah produksi gula Jawa, yaitu di kediaman Bapak Heru Purwanto. Bukan perkara mudah bagi kami untuk sampai di sana. Kami harus melewati jalanan yang berkelok-kelok, tanjakan yang sudah rusak dan berlubang, serta menuruni jalan corblok yang licin karena terkena hujan dan berlumut. Setelah sampai di kediaman Bapak Heru, kami sangat disambut baik oleh beliau dan istrinya. Kami juga melakukan wawancara singkat bersama beliau. Dan berikut adalah wawancara kami bersama beliau. Pertama kali untuk melakukan kegiatan nyadap nira kelapa itu, yang pertama yang harus disiapkan adalah pohon kelapa. Itu wajib. Mana ada wong deres nggak pakai pohon kelapa itu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua kalinya ada sabit. Nanti saya yang untuk iris bahan untuk iris dari peralatan itu ada sabit, ada lagi kapur sirih, ada lagi bumbung yang untuk tempat nira itu peralatan yang wajib kita adakan. Terus untuk tahapannya pertama kali kita memanjat pohon kelapa itu dengan membawa peralatan seperti ada bumbung yang sudah dikasih kapur sirih dengan membawa sabit, dan di atasnya kita proses ngiris manggarnya itu ya, ngiris. Itu proses pengirisan, lalu kita tadahkan bumbung itu. Itu waktunya deres itu di pagi dan sore hari. Jadi untuk deres yang pagi hari itu memasukkan bumbung. Nanti yang sorenya kita manjat lagi, ngambil yang di bumbung di atas, yang di atas diambil, kita iris lagi, terus kita masukkan bumbung yang baru lagi. Jadi bumbungnya per kepala satu itu bumbungnya dua, ada dua karena yang satu naik taruh di atas, nanti di bawah turun yang satunya yang udah isi, dimasukin lagi yang baru. Itu caranya seperti itu. Terus setelah nyampe di bawah dan dikumpulkan beberapa batang pohon yang sudah dideres itu, kita tuang di wajan atau dalam istilahnya bejana ya. Kita lebih enak di wajan ya saja. Pakai wajan atau alat apalah yang ada di dapur situ, kita tuang dan dimasak. Dimasak itu proses pemasakannya kalau sekitar nira 10 liter itu makan waktu kita kisaran ya mendekati 2 jam, kurang lebih 2 jam, tergantung lokasi itu Mbak. Kalau lokasinya di daerah datar itu kadar airnya tinggi, cuman kalau di tempat saya seperti ini kan memang medannya tinggi, itu kadar air agak rendah, jadi dimasak lebih cepat matang karena di situ murni nira, bukan kecampuran kadar air rendah. Terus untuk menjadi gula itu rata-rata per 5 liter nira akan menjadi 1 kilo gula Jawa. Itu rata-ratanya seperti itu ya, memang tidak mutlak sih, tapi rata-rata saya udah sering banding gitu, ternyata rata-rata memang seperti itu. Dan setelah dimasak kurang lebih 2 jam sudah matang ya, sudah bisa untuk dicetak. Kita proses nanti untuk proses pencetakannya di dapur sana, nanti bisa penjelasan semua biar prakteknya, nanti penjelasan semua praktek. Seperti yang sudah diarahkan, kami akan mencoba membuat gula Jawa berdasarkan tahap-tahapan yang sudah diajarkan Pak Heru. Dengan didampingi Bu Wasi, istri dari Bapak Heru, kami bersama-sama membuat gula Jawa langsung di tempatnya. Ternyata bukan hal yang mudah untuk membuat gula Jawa ini. Dengan menggunakan tungku yang berbahan bakar kayu bakar, kami harus memastikan apinya tidak padam. Kami juga harus sekali mengaduk nira yang ada di wajan selama hampir 2 jam.
Setelah hampir 2 jam dan setelah nira mengental dan kecoklatan menjadi gula setengah jadi, wajan kemudian dipindahkan ke atas ban mobil bekas yang beralih fungsi menjadi tatakan. Setelah itu, gula kembali diaduk agak cepat untuk meningkatkan kekentalannya. Setelah gula sudah di tingkat kekentalan yang cukup, gula sudah siap untuk dicetak. Proses pencetakan dilakukan dengan menggunakan batok kelapa. Gula setengah jadi itu dituang ke batok kelapa dan sedikit diketuk-ketuk untuk memastikan gula memenuhi cetakan dan mendapatkan hasil yang sempurna. Setelah dicetak, gula dibiarkan sekitar 5-10 menit supaya mengeras. Lalu setelah itu, gula siap dilepaskan dari cetakan. Sebelum gula dikemas, gula biasanya didiamkan sebentar lagi supaya kering, baru dikemas dan siap untuk dijual. Gula Jawa itu biasanya dijual kepada pengepul, dan oleh pengepul gula Jawa berproses ke pensortir atau pengekspor untuk dijual luas ke khalayak umum. Tidak jarang juga gula Jawa lokal ini bisa berproses ke luar negeri. Sekian perjalanan kami kali ini, sampai jumpa di perjalanan-perjalanan seru kami lainnya.